Selamat pagi para dosen pembimbing yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Ursula Ukay SPD. Nomor induk mahasiswa 23902249589 sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 pada Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas 3. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu. Tadi pagi makan tidak? Makan, Ibu. Baik, kalau kita sudah makan berarti kita punya tenaga dan semangat yang baru untuk kita belajar pada hari ini. Tetapi sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa. Ibu minta satu anak maju ke depan untuk memimpin kita berdoa. Selamat pagi, Sidang. Perkenalkan saya untuk membawa kabar pagi. Menurut pelajaran saya tertulis, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dan Tuhan. Terima kasih Kau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa berkumpul kembali dalam kelas ini. Dan juga terima kasih juga karena Kau telah memberikan kami guru kami kesehatan sehingga guru kami bisa mengajar kami. Kami mohon berilah kami kepintaran sehingga kami bisa mengisi pelajaran-pelajaran yang dikasih guru kami ini. Itu saja permohonan saya pada pagi hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sidang sudah mengantar kita dalam doa. Kita tetap posisi berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ibu minta satu anak maju ke depan untuk memimpin. Garuda Pancasila 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kita menyanyikan lagu nasional ini untuk mengingatkan kita bagaimana kita mencintai bangsa dan negara kita Indonesia. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu ambil absen dulu ya. Bunga, Clarista, Cika, Ray, Jason, Sidan, Jose, Excel, Mary. Baik. Semua hadir ya? Iya. Baik. Kita lanjutkan dengan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, mungkin pelajaran kita kali lalu mungkin anak-anak ada yang
pelajaran kita kali lalu. Itu kita belajar tentang apa? Iya, Sidan. Perkembangan makhluk hidup di sekitar kita. Perkembangan makhluk hidup di sekitar kita. Tepuk tangan untuk Sidan dulu. Ya. Siapa bisa sebutkan contoh perkembangan makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Perkembangan makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu seperti makhluk hidup apa saja yang ada di sekitar kita? Iya, Ose. Manusia. Sidan. Tumbuhan. Mary. Hewan. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita juga akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke? Kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita yang pertama hari ini itu menentukan kata tentang ciri-ciri kalimat, ciri-ciri perkembangan makhluk hidup. Tujuan yang kedua, kita akan merumuskan ciri-ciri tentang makhluk hidup dengan menggunakan kalimat yang efektif. Tujuan yang ketiga, menyebutkan sila-sila dari Pancasila dengan simbol-simbolnya. Tujuan yang keempat, menyebutkan contoh perilaku hidup sesuai dengan sila pertama Pancasila. Tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kalau kalian belum melihat video yang pembelajaran 1, lebih baik kalian lihat dulu yang pembelajaran 1. Mari kita langsung ke pembelajarannya bersama-sama. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran pertama. Jadi kamu sudah belajar nih di pembelajaran pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama pastinya makhluk hidup itu bernapas. Lalu makhluk hidup itu bergerak, bertumbuh dan berkembang, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak dan peka terhadap rangsangannya. Jadi ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu tidak bernapas atau tidak bergerak, maka itu bukan disebut makhluk hidup, tapi disebut makhluk yang mati. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Kita sebagai manusia, cara bergeraknya itu berjalan menggunakan kaki. Kalau ikan itu berenang dengan siripnya. Cicak merayap di dinding dengan kakinya. Di sini Kak Citra akan menyampaikan cara bergerak berbagai macam hewan ya. Cara bergeraknya ada macam-macam nih. Yang pertama ada yang berenang menggunakan siripnya. Ini pastinya ikan seperti paus, lumba-lumba dan sebagainya. Lalu ada juga cara hewan bergeraknya dengan terbang menggunakan sayapnya. Antara lain contohnya kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lebah, dan capung. Lalu ada juga yang berjalan dengan kakinya, seperti ayam, burung, itik, angsa, kuda, gajah, sapi. Ya. Lalu ada yang melompat juga, seperti katak, kelinci, kanguru. Ada juga hewan yang cara bergeraknya dengan melata menggunakan perutnya, seperti ular, cacing, juga ada buaya. Lalu ada yang memanjat dengan kedua tangan dan kakinya, seperti beruang yang bergelantungan seperti kera dan orang hutan. Ini adalah macam-macam cara bergerak hewan. Apakah tumbuhan juga bergerak, adik-adik?
Nah, kita mau cari tahu nih, apakah tumbuhan juga bergerak seperti manusia atau hewan? Cara tumbuhan bergerak. Di sini Kak Cinta punya dua gambar, yaitu gambar putri malu, tumbuhan putri malu, dan matahari. Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Jika kamu perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Jadi bergeraknya itu selalu mengikuti arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Nah, ini daun putri malu ini kalau disentuh, bagaimana posisinya? Bandingkan keadaan daun putri malu di saat siang dan malam hari. Daun putri malu akan segera mengantuk seperti ini jika disentuh. Dan demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari. Kalau tidak disentuh akan membuka seperti ini adik-adik. Tapi ketika disentuh, daunnya akan mengantukkan. Ini juga termasuk cara tumbuhan bergerak. Contoh lainnya adalah bunga matahari. Bunga matahari ini bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari akan menghadap ke timur karena sinar matahari berada di timur saat matahari terbit. Di tengah hari atau siang hari, bunga mataharinya akan menghadap ke atas karena matahari pas di atasnya ya kalau siang hari. Dan pada sore hari, bunga matahari akan menghadap ke barat karena mengikuti arah cahaya mataharinya. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia itu bernafasnya dengan paru-paru. Nah, ini alat pernafasan kita itu paru-paru yang terletak di rongga dada kita. Ini adalah alat pernafasan kita. Sedangkan ikan itu bernafasnya dengan insang, berbeda dengan manusia karena ikan ini hidup di air, jadi bernafasnya memakai insang. Sedangkan hewan menyusui seperti kucing, kambing itu juga bernafasnya menggunakan paru-paru. Cacing bernafasnya menggunakan permukaan kulitnya. Jadi pernapasan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Apakah tumbuhan juga bernapas? Nah, tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernafasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Nah, jadi di sini tumbuhan itu juga bernafas. Bernafasnya melalui stomata atau mulut daun. Nah, ada perbedaan antara apa yang dihirup dan dikeluarkan oleh tumbuhan dan manusia. Nah, kalau manusia itu bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, nama udaranya ya. Sedangkan untuk tumbuhan sendiri, tumbuhan itu tidak menghirup oksigen, tetapi tumbuhan itu menghirup karbon dioksida. Jadi yang kita keluarkan dihirup oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan akan mengolahnya dan mengubahnya menjadi oksigen yang akan dikeluarkan dari tumbuhan untuk kita bernafas. Maka udara oksigen di sekitar kita itu tidak akan pernah habis selama masih ada tumbuhan. Maka jangan kita tebang tumbuhan di sekitar kita, adik-adik. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Coba kalian ingat ketika kalian masih bayi. Kalian bandingkan dengan tinggi dan berat badan kalian sekarang. Pasti berbeda adik-adik. Nah, berarti adik-adik mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan berat. Begitu juga hewan. Hewan itu contohnya di sini ayam, dari telur menetas menjadi anak ayam dan terus bertumbuh menjadi ayam dewasa.
Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan, awalnya dari biji. Biji lalu keluar akar, keluar daun, tumbuh besar, tumbuh tinggi, lalu bisa berbuah. Nah, itu artinya makhluk hidup bisa tumbuh. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi kalau manusia itu melahirkan ya, tapi kalau hewan ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Nah, kita akan belajar mengenai hewan apa saja yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan, bertelur, dan ada juga hewan yang melahirkan dan bertelur. Nah, kalian pasti penasaran ya? Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah hewan bertelur atau ovipar. Kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu contohnya ayam, itik, ikan, bebek, dan lain sebagainya. Hewan yang cara berkembang biaknya dengan beranak atau melahirkan, contohnya ada sapi, kambing, kucing, ada harimau, anjing, dan lain sebagainya. Lalu ada hewan yang bertelur dan beranak. Nah, ini disebut ovovivipar. Jadi proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak yaitu ada ular, ada kuda laut, ada ikan pari. Kalau ini bukan bebek ya adik-adik ya, tak suka lupa nama hewan ini. Yang pastinya ini juga termasuk hewan ovovivipar. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang sangat menyilaukan, dengan cepat kita akan menutup mata. Nah, ini disebut dengan peka terhadap rangsang. Lalu pada tumbuhan, contohnya adalah daun putri malu. Daun putri malu jika disentuh akan menutup daunnya. Ada juga buah pada pohon pacar Cina yang akan meletus jika disentuh. Jadi ini adalah buah pada pohon pacar Cina. Kalau itu disentuh, itu akan membuka adik-adik. Jadi seperti meletus ya, tapi tidak meletus seperti balon itu tidak, tapi akan membuka buahnya. Lalu pada hewan itu ada landak dan kaki seribu yang akan menggulungkan badannya jika disentuh atau dalam keadaan yang bahaya. Jadi ini peka terhadap rangsang. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh kita adik-adik. Lambang sila pertama adalah bintang. Nah, lambang bintang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan melakukan atau menjalankan setiap perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, kita juga harus saling menghargai kepercayaan maupun agama orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih atas semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kita ingat lagi tentang Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda ini besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya adik-adik. Nah, di perisai ini memuat simbol atau lambang dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara kita. Nah, ini adalah perisainya yang terdapat
lambang atau simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. 5 dasar atau 5 aturan yang ada di Pancasila ini mempunyai lambang dan bunyi masing-masing. Contohnya sila pertama dilambangkan bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan pohon beringin, bunyinya persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hari ini kita Hai anak-anak, sudah lihat tadi video tadi? Sudah, Ibu. Sekarang Ibu mau tanya. Coba anak-anak sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Ciri-ciri yang tadi kamu lihat di video tadi. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak. Bergerak, apa lagi? Bernapas. Bernapas, siapa lagi? Berkembang biak. Berkembang biak. Bertelur. Bertelur, berkembang biak, bertelur. Apa lagi yang lain? Ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas, berkembang biak. Semua yang kamu jawab itu benar. Tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Baik, semangat. Itu. Coba sebutkan makhluk hidup yang bisa bergerak. Makhluk hidup yang bisa bergerak itu apa saja? Ayam. Ayam. Apa lagi? Sapi. Sapi. Manusia bergerak menggunakan kaki. Manusia. Apa lagi? Bisa bergerak. Ikan bergerak dengan apa? Burung bergerak dengan apa? Sayap. Burung bergerak dengan sayap. Bagus. Makhluk hidup berkembang biak. Oke. Kalau begitu, coba sebutkan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek. Bebek. Apa lagi? Angsa. Ayam. Angsa. Burung. Itik. Burung. Burung. Makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Manusia. Manusia. Anjing. Sapi. Sapi. Kambing. Kucing. Kucing. Kanguru. Kambing. Kambing. Harimau. Hah? Harimau. Harimau. Bagus. Jadi itu makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau makhluk hidup yang bernapas dengan menggunakan paru-paru. Manusia. Manusia. Apa lagi? Ikan. 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 Kucing. Kuda. Kuda. Jadi kalau ikan itu bernapas dengan insan. Ikan itu bernapas dengan insan. Coba sebutkan makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Terhadap rangsang. Landa. Hah? Landa. Holanda. Manusia. Manusia, ya manusia ketika kalau matahari panas,
dia peka terhadap rangsangan. Dia lihat matahari itu silo, berarti peka terhadap rangsang. Ada tumbuhan juga yang peka terhadap rangsang. Matahari, putri malu. Putri malu. Bunga matahari. Bunga matahari. Itu ciri-ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsang. Baik. Nah, tadi kita juga lihat, toh, lambang negara kita, lambang negara Indonesia itu apa? Lambang negara Indonesia? Burung Garuda. Hah? Burung Garuda. Garuda, Garuda, burung Garuda. Di dalam burung Garuda itu kita lihat itu ada simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Ada berapa sila Pancasila? 5. Sila pertama itu bunyinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbolnya apa? Bintang. Nah, sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa tadi? Baik. Sila ketiga bunyinya apa? Kesatuan Indonesia. Hah? Kesatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia. Simbolnya Pohon beringin. beringin. Sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berrakyat. Simbolnya apa? Kuala Banteng. Kepala banteng. Sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Harganya Nasi dan kapas. Baik. Tapi hari ini kita lihat sila pertama Pancasila. Tadi bunyinya ketuhanan Yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Simbolnya bintang. Kita lihat bahwa segala sesuatu makhluk hidup yang kita sudah sebut tadi itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kita juga perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua ciptaan yang Dia berikan kepada kita. Berarti semua yang diciptakan Tuhan itu kita harus selalu bersyukur, kita harus merawat, kita harus menjaga semua ciptaan Tuhan. Sila ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hidup kita setiap hari, kalau kita mengamalkan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika teman kita, teman kita, misalnya dia sedang berdoa, terus kita pergi mengganggu, itu hal yang bagus atau tidak? Tidak. Kita harus menghargai teman yang sedang berdoa. Kita harus menghormati keyakinan setiap agama. Alat pernapasan manusia dan hewan. Manusia. Alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Hewan mamalia seperti kelelawar, tikus, sapi, lumba-lumba, kera, kelinci adalah hewan yang menyusui. Alat pernapasan hewan mamalia ini adalah apa? Adalah apa? Paru-paru. Ikan. Alat pernapasan ikan adalah ikan. Berikut hewan amfibi seperti salamander, katak adalah hewan yang hidup di dua alam. Bisa hidup di darat dan bisa juga hidup di air. Jadi katak itu tidak hanya hidup di air saja. Iya tidak? Katak itu bisa hidup di darat, bisa juga hidup di air. Perhatikan itu. Simbol-simbol dari sila pertama
Pancasila. Nah, sila pertama bunyinya apa tadi? Simbolnya bintang. Sila kedua simbolnya rantai. Bunyinya manusia yang adil. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Sila keempat kerakyatan yang tinggi dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, nah, itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang Ibu akan bagi kamu dalam kelompok untuk mengerjakan tugas dalam kelompok. Jadi Ibu sudah bagi dalam kelompok ini kelompok satu. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap awal kalimat kita harus menggunakan huruf besar. Jadi tidak boleh dengan huruf kecil. Lihat ini. Ini lihat. Ini digunakan apa? Nah, lihat. Nama makhluk hidup apa? Kamu lihat ini nama. Tulis dia punya nama di situ. Jadi jangan teman lain sementara berpikir kamu yang lain cerita. Itu bukan kerja dalam kelompok. Siapa yang kelompok mana yang sudah? Kelompok 3 sudah. Kelompok mana yang sudah? Yang mana sudah? Ya, 1, 2, 3. Tinggal kelompok 4. Bersabar sedikit. Tunggu kelompok 4. Perhatikan gambar Nah, berikut. begini. Hasil kerja kelompok kami. Nama-nama makhluk hidup. Hasil kerja kelompok kami nama-nama makhluk hidup. Sebut. Ayam, ikan, kambing, manusia. Berkembang biak, melahirkan, Ayam berkembang biak. Yang kedua, mereka punya kolom ini. Mereka tulis manusia, kambing, melahirkan. Nah, ikan, manusia, melahirkan. Jadi mereka tidak ikut dengan nama makhluk hidup yang ada pada kolom pertama. Begitu juga kolom kedua. Jadi kelompok ketiga nanti tolong perbaiki. Kelompok 1 maju. Sudah benar itu. Baca kuat. nama makhluk hidup ayam, Canda kepala. ayam bertelur, kambing beranak, ikan bertelur,
biak, makanan, tumbuh, bernapas, dan bergerak. Kelompok 1 maju. Ya, buat kalimat dengan menggunakan kata bergerak. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Benar atau salah ini? Buat kalimat dengan kata bergerak. Berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Benar atau tidak ini? Benar. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Sapi makannya rumput. Manusia tumbuh sesuai umur. Ikan bernapas menggunakan ginsang. Manusia bergerak menggunakan kaki. Bagus. Tepuk tangan. Hewan bisa berkembang biak. Makanan dan minuman. Bunga tumbuh subur. Ikan bernapas menggunakan ginsang. Manusia bernapas menggunakan kaki. Burung bergerak menggunakan sayap. Manusia bergerak menggunakan kaki. Tepuk tangan. Nah, itu kamu suka itu baca tadi itu. Iya. Kamu udah kembar? Kamu udah kembar? Berlaku adil terhadap teman, bersuka bergaul dengan semua. Orang dapat nilai 100. Tepuk tangan dulu. Jadi baik, ya. Jadi materi hari ini kamu sudah bisa belajar dengan baik, sudah mendapat nilai yang baik. Semoga materi yang kamu dapat hari ini jangan lupa. Dengar tidak? Tetap belajar, semangat belajar itu selalu ada di dalam diri kita. Jadi kita belajar itu di mana saja, di rumah juga kita belajar, di sekolah juga kita belajar, di mana saja kita tetap belajar. Semakin banyak kita belajar, kita semakin memperoleh banyak pengetahuan. Kalau kita rajin belajar, kita akan menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang pintar. Jadi ibu ingatkan, kembali ke rumah, jangan lupa belajar materi yang sudah kita dapat pada hari ini. Bagaimana dengan materi yang kamu dapat hari ini? Senang atau tidak? Senang. Jadi materi yang kita sudah dapat hari ini, pulang itu kita harus pulang kembali sehingga kita tetap ingat, terus ingat. Ingat, kita harus menjaga ciptaan Tuhan. Kita selalu apa? Selalu bersyukur. Kita selalu bersyukur atas semua ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Tapi nanti kita akan bertemu lagi besok dengan materi yang baru. Jadi hari ini kita pelajaran sampai di sini dulu. Ibu minta satu anak untuk memimpin kita berdoa.
Nabila maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Semua berdiri. Berdiri. Semua berdiri. Sikap berdoa.